Sekarang saya lagi ada di Masjid Asyidi Kabupaten Bogor. Ini diundang langsung oleh Ustadz Dhani. Dan nanti di sini kita akan melakukan pengobatan gratis. Nanti habis asar sama RS Kartika Pulau Mas, Dompet Duafa, Yayasan Al-Ikhlas dan juga sahabatku Dr. Sadewa. Tapi sebelum itu di sini ada juga penghilangan tato gratis oleh kawanku juga, Brand Hijrah itu baik. Nah, kita langsung aja ke ruangan untuk ngilangin tato yang di sini. Karena tato ini full semua, ini pakai jarum yang sangat panjang, sangat banyak ya. Ini kayaknya harus belasan kali. Kayaknya bakal pakai anestesi lidocaine yang krim lokal. Setelah itu kalau ditanya alasannya kenapa aku ngilangin tato, karena anakku sendiri yang minta. Langsung kejawab kan judul vlog ya. Jadi si anakku sendiri yang minta, si Alfa Rezel alias Cipeng Junior. Alasan detailnya nanti kita langsung ke sana. Ya, jadi di sini di dalam ada teman-teman yang lagi tatonya diproses hilangin, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Ya, ini kita lihat dari teman-teman Brand Hijrah baik. Ini lagi dihilangin proses tatonya. Tos dulu bang. Nah, ini perkenalkan langsung bang. Nama gue Wanggi. Alhamdulillah kebetulan gue bagian dari. Aku aja yang weekend. Oke, kebetulan gue bagian dari salah satu mobilisator di Brand Hijrah baik. Alhamdulillah gerakan ini udah hampir 4 tahun. Dan sudah berada di 22 jaringan di Indonesia insya Allah. Dan beliau ini temennya, sahabatnya Mas Azam alias Getske, yang kebetulan ternyata teman di dunia sepatu juga dari Serang. Jadi sebenarnya teman-teman juga. Dan di sini ini lagi dihilangin tato di kaki, ya kan? Antri dulu nih, tadi di lidocaine 42. Nah, ya. Kita langsung melihat dulu prosesnya. Sebenarnya kalau dari guru-guru kita itu sebenarnya menghilangkan tato kan rasa sakit. Ada sebenarnya boleh nggak sih, Bang? Oh, jadi gini, jadi menghilangkan tato kalau mudorotnya gini, dalam artian kalau merusak. Tapi alhamdulillah karena ada metode laser ini, dia nggak merusak kulit. Jaringan-jaringan kulit ini insya Allah nggak merusak dan hilang itu seperti kembali ke kulit sebelumnya. Alhamdulillah ini dibolehkan. Tapi yang nggak dibolehkan jika menghilangkan tato sampai merusak kulit. Itu yang nggak boleh. Dan ini disetrika ya rata-rata. Itu ada disetrika, ada yang pakai PK, ada yang pakai kapur sirih, macam-macam itu kan. Akhirnya metode laser ini jadi solusi buat teman-teman untuk menghilangkan tatonya. Dan rata-rata alasan utama teman-teman ngilangin tato tuh gimana, Mas? Alasannya banyak. Jadi salah satu alasannya gini, gue lahir dalam kondisi gue bersih. Gue kepengen dong bang, gue ketemu Tuhan, gue dengan kondisi gue bersih gitu loh. Gue merasa diri gue nih, kok Tuhan udah ngasih tubuh gue yang bagus begini loh, yang sempurna ini, kenapa gue harus tambah-tambahin ya, dengan corak apa segala macam. Itu setelah mereka mendapatkan sebuah permenungan ya, yang udah capek lah kalau dibilang. Kalau gue udah bosen nakal, udah capek, udah mentok, sampai jet udah, akhirnya mentok. Dan ini salah satu salah satu usaha tuh ikhtiar mereka. Gue ngilangin lah gitu loh. Gue hilangin insya Allah dengan salah satunya tukar dengan surat Ar-Rahman yang saya bilang itu 5-10 ayat. Dari mereka nggak bisa kita ajarin, semua kita sama-sama belajar baik di sini, tidak ada menghakimi, tidak ada yang menggurui, sama-sama kita rangkul bukan kita pukul. Jadi alhamdulillah teman-teman yang punya tato, hampir yang di sini semua punya tato semua, udah banyak yang hilang dan sampai saat ini udah banyak mereka itu dari tidak kenal dengan Al-Quran, mereka jadi bisa baca dengan Quran. Wah, alhamdulillah ya. Dan habis ini kita antri, ini ada banyak, ada berapa total di sini kita lihat? Jadi ini kurang lebih ada hampir, hari ini yang baru datang kurang lebih ada 6 ya. Iya. Ada 6, karena kan sebelum minggu kemarin kita di sini ada 40 orang. Jadi sekali event itu biasanya yang datang tuh jaringan kita dari, contoh kalau di CKS itu Jabodetabek datang 40-50 minimal. Mereka datang ngumpul. Dan rutinitas kita sebelum kita hapus biasa kita baca Quran bareng-bareng tuh. Ya, kalau kita mau hapus sekali-sekali lah kita baca Quran lah. Jadi istilah sebuah ikhtiar kita juga tuh. Yang nggak bisa ya jadi belajar juga di sini, insya Allah. Jadi gitu dok. Nah, oke. Nah, sembari kita menunggu antrian saya, kita langsung nih Ustadz Dhani pasti iseng kayak gini, nyemprot disinfektan nih. Iseng nih, pasti kayak gini nih pasti. Tapi ini food grade kok, tadi aman. Jadi itu aja dari kita cut dulu untuk menunggu antriannya. Yuk. Dari segi medis dok,
apa yang kita lakukan ini apa udah masuk unsur medis seperti kita anestesi dulu semua segala macam dengan mesin yang ada, Dok. Jadi kalau dari sini itu adalah memang tindakan operasi minor. Itu tindakan menghilangkan tato itu sebenarnya kan di dalam medis adalah ada unsur harmnya. Ada yang namanya informed consent di awal. Jadi kalau segala tindakan yang udah ada informed consentnya, ya Mbak Uwamo itu disebut tindakan operasi minor, bedah minor. Ya makanya prosedur tadi kita lihat ada pakai glove, steril, memakai masker, terus disterilisasi, pakai krimidoke, nanti habis itu dihilangin dulu pakai setelah steril baru nanti dilihatin seperti itu. Beberapa teman-teman kita nih, Dok, kan setiap kulit kan ada yang jenis kulit itu kan ada yang berbeda-beda, ada yang sensitif, tingkat sensitivitas itu kan ada berbeda-beda, Dok. Ada yang misalnya kita tembak dengan frekuensi sekian, dia udah kesakitan. Ada yang kita tembak frekuensi yang standar, dia nggak merasa kesakitan. Terus ada lagi yang setelah tembak ada yang melepuh-melepuh, ada yang kepengen mereka ditembak, bang, gue bikin melepuh dong kayak habis kena knalpot karena lebih cepat. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak mau seperti melepuh kayak gitu. Itu namanya luka bakar. Jadi luka bakarnya kalau bisa jangan sampai derajat lebih dari 2. Jadi derajat 1, derajat 2, dan idealnya kalau seperti ini memang melibatkan dokter. Karena ketika kita menghilangkan tato itu kan akan membuat luka bakar. Berarti tentu harus ada antibiotik. Antibiotiknya itu harus penting ya, semacam gintamisin atau basitrasin itu untuk mencegah perkembangan bakteri aureus. Takutnya nanti malah menjadikan infeksi. Kedua, kalau ada tanda-tanda alergi yang bisa menimbulkan keloid, itu harus langsung konsultasikan ke dokter spesialis kulit. Nah, jadi memang harus tektokannya dengan dokter. Jadi tindakan Mas yang hari ini kolaborasi nanti dengan saya, Dr. Sadewa dan Kartika Pulemas itu yang terbaik. Nah, sembari kita langsung tunggu dulu 30 menit sampai giliran saya selesai dan efek anestesinya bekerja. Kenapa kok sebenarnya kalau ada yang bertanya kayak kalau misalkan tato ada bekasnya sebaiknya tetap dibiarin. Jadi masalahnya ini perkara niat ya, karena kalau yang minta anakmu sendiri itu nanti gak enak, gimana ya, perasaannya tuh ganjel. Jadi ceritanya itu pada waktu aku ke Yogyakarta sekitar sebulan yang lalu, anakku yang bernama Adiana Alvaraizel, anak pertama yang usia 4 tahun itu nggak ada angin nggak ada hujan. Pada waktu itu aku lagi live Instagram sama anakku untuk bahas sepatu. Kalau nggak salah sepatu kita bahas Dreambird. Saat itu juga anakku itu mengatakan bahwa papa lebih baik gambar-gambar di lengan tuh dihilangin, nggak ada angin nggak ada hujan, dan itu di depan Instagram. Itu shocknya lumayan dan itu membuat pikiran apakah itu menjadi sebuah pertanda atau pesan atau gimana. Akhirnya setelah membulatkan ya karena anakku sendiri yang keberatan kalau ada tato yang di lengan bagian kiri ini katanya nggak bagus ya. Itu kalau anak yang minta ya kita harus ACC. Terus aku konsul dulu dengan guru-guruku yaitu Kiai Zumroni. Beliau mengatakan kalau ada orang yang menghilangin tato tapi tidak merusak kulit, itu nggak apa-apa. Kalau merusak kulit sendiri, Allah membenci tindakan yang merusak diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Jadi akhirnya kita ketemulah sama Berani Hijau Itu Baik, dan memang sendiri kan aku masih belum bisa menjadi musuh yang baik juga. Jadi ini adalah sebenarnya bukan demi apapun ya, cuman karena anakku sendiri takut. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan nanti udah punya anak, kalian pasti tentu akan merasakan apa yang aku rasakan. Apalagi ketika anakmu sendiri yang cowok ya, misalkan umur 4 tahun 5 tahun tiba-tiba dia gambar-gambar spidol. Nah itu tentu akan menjadi hal yang gimana ya. Tentu nggak masalah sih, itu kan tubuh anak kita, tapi akhirnya kita harus menjadi role model yang bagus buat anak kita sendiri. Jadi itu alasan utamanya. Kalau misalkan yang lain ada yang nggak setuju sih nggak masalah. Itu adalah sebuah tindakan pasti ada pro dan kontra. Jadi ini pasti sakitnya gimana ya, sakitnya lebih sama aja sih sama kayak di tato, cuman tinta ini masuknya lumayan dalam ya, dan alhamdulillah udah di screening. Ya habis ini aku akan pelayanan kesehatan dulu, dan habis ini yang dihapus tatonya adalah si Ucok-cok, tatonya tato toket. Dok, komunitas Berani Hijau Baik ini dengan gerakan hapus tato gratis ini menurut dokter gimana? Bagus, tentu bisa dikolaborasikan dengan dokter-dokter sih, ada dokter SPKK, dokter umum, dan bisa keliling-keliling, sehingga karena banyak orang menghilangkan tato tuh bukan hanya karena hati, tapi contoh dia pengen kerja, ya kan, ada. Tapi yang paling rata-rata sih tuntutannya keluarga. Kalau aku justru bukan karena orang tua, tapi karena anak sendiri, dan itu adalah satu hal yang harus kita
aku harus share ya. Kalau kalian udah punya anak, tentu kalian akan ngerasain apa yang aku rasain. Harus menjadi role model bagi anak. Yang kita takutkan tuh adalah ya kejadian kayak saya live bareng sama anak saya, tiba-tiba anak saya ngomong di Instagram itu live-nya tersimpan. Tiba-tiba nggak ada ini, nggak ada ujian, dan aku tanya sama mama, karena aku divorce sama mamanya Al, Diska, dia bilang nggak pernah ngajarin gitu, jadi pure dia belajar sendiri. Apa itu tato, dan itu shock besar ya, umur 4 tahun ngerti, jadi itu kayak teguran lumayan keras, jadi mau nggak mau aku lakuin. Dan ternyata setelah aku berniat menghilangkan tato itu emang lebih tenang aja sih, lebih nggak ada lebih tenang aja sih hidupnya, itu sih. Jadi mungkin nggak bisa dipaksa ke semua orang, ada momen. Walaupun ini ya banyak penting ya tetap harus hilang, dan ini baru sekali ya kelihatan nih efeknya. Kalau udah 2 kali, 12 kali mungkin akan hilang total. Dok, pesan baik buat seperti baik dok, satu aja. Nggak ada kata telat buat berubah bos. Ya thank you ya buat kawan-kawan. Habis ini kita akan ke bagian meja depan untuk melayani kesehatan buat teman-teman di Masjid Asidik dan Kabupaten Bogor. Terima kasih nih buat Pak Ustadz. Ini loh, kosen dulu dong. Tuh Pak Ani ya. Beliau baik nih. Buat teman-teman yang mau datang bisa ke Masjid Asidik. Pelayanan kesehatan yang gratis. Nikah juga digratisin di sini. Itu ada pelaminannya ada. Ada, terus habis itu mau belajar baik bisa. Ada suplemen gratis juga dibagiin. Apapun gratis di sini. Yuk kita pelayani kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya menghilangkan tato, dihilangkan tato juga, ini ada kolega saya Dr. Sadewa dari Kartika Pulau Mas. Kita melayani pengobatan pasien gratis di Masjid Asidik. Keluhannya rupa-rupawan, dari carpal tunnel syndrome sampai ada yang tensinya 200 tapi tetap merokok dan bangga. Susah sih emang orang tua. Dan dari sini saya mengucapkan terima kasih kepada kolega-kolega saya Kartika Pulau Mas. Dan apakah ada rencana rutin? Kita langsung sambut, ini ada Dr. Sadewa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya pada Kohani dan jajarannya di Masjid Asidik. Kami dari Rumah Sakit Kartika Pulau Mas mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mendulang amal pahala di masjid ini di Cikeas. Dan kami sudah 2 kali ini tiap hari Minggu selama Ramadan, insya Allah akan ada di sini, dan insya Allah akan terus keliling di beberapa masjid, dan insya Allah akan terus bekerja sama dengan Masjid Asidik ini untuk program-program selanjutnya. Terima kasih. Oke, itu dari Dr. Sadewa yang juga orang yang gaya hidupnya sehat, yaitu sepedaan terus dan pro lokal. Dan sekarang udah waktu menjelang berbuka. Ini ada kolega kita lagi menghabiskan sisa 4 pasien. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Pak Ani, terima kasih buat Dompet Duafa, Kartika Pulau Mas, dan seluruh pasien dan seluruh orang jajaran yang terlibat di acara pada hari ini tanggal 25 April. Dan juga teman-teman dari teman-teman yang menghilangkan tato, Berani Hijrah Itu Baik. Terima kasih juga, tunggu kami di masjid-masjid yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu.